adat Panjalin berada di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya. Pada tahun 1982, Desa Panjalin telah dimekarkan menjadi dua, yakni Desa Panjalin Kidul dan Desa Panjalin Lor. Rumah berbentuk panggung dan hampir semuanya terbuat dari kayu ini telah dibangun sekitar 300 tahun yang lalu oleh Raden Sanata. Saat itu, Sunan Gunung Jati memerintahkan Syekh Syahroni atau disebut warga Panjalin sebagai Pangeran Atas Angin untuk menyebarkan Islam ke barat Pulau Jawa. Salah satunya yakni mengajak penguasa di Raja Galuh untuk memeluk agama Islam. Syekh Syahroni kemudian bertemu dengan utusan Mataram yakni Nyi Larasati. Keduanya pun menikah dan memilih tinggal di sebuah hutan yang penuh dengan pohon rotan. Syekh Syahroni pun dikaruniai putri yakni bernama Nyi Seruni. Di wilayah itulah Syekh Syahroni menyiarkan agama Islam. Setelah dewasa, Nyi Seruni bertemu dengan Raden Sanata, seorang santri dari Pagar Gunung yang juga masih keturunan darah biru dari kerajaan Talaga. Raden Sanata pun kemudian berusaha untuk meminang Nyi Seruni. Demikian, Syekh Syahroni memberikan syarat agar Raden Sanata mampu membabat hutan rotan yang luas dan menjadikannya rumah sebagai syarat meminang Nyi Seruni. Raden Sanata pun akhirnya dapat membabat hutan rotan itu dan mendirikan sebuah rumah panggung untuk memenuhi syarat Syekh Syahroni. Rumah itulah yang menjadi rumah adat Panjalin. Ada bahasa tadi kan rumah adat mungkin ataupun itu dijadikan salah satu nenek keislaman ya. Jadi berawal dari cerita ataupun sejarah masa lalu bahwa seumpamanya alas rotan ini ataupun rumah adat ini adalah satu-satunya saksi bisu yang berupa fisik, itu adalah saksi dalam penyebaran agama Islam. Karena pada saat itu ketika abad ke-14, Raden Sanata yang notabene santri dari Pagar Gunung dimandatkan atau diperintahkan oleh sang gurunya yaitu Buyut Pagar Gunung untuk menyebarkan agama Islam. Satu, menyebarkan agama Islam, di sisi lain ada tujuan khusus kembali yaitu untuk membangun kehidupan guna menyelamatkan ataupun memberantas gejolak ataupun pemberontak yang ada di tatanan wilayah Jawa bagian barat. Karena dulu kan di sini tuh tidak ada kehidupan. Kenapa tadi saya bikin tujuannya membangun kehidupan, karena di sini dulunya tidak ada kehidupan. Bahkan sampai arah timur dan arah barat dulunya ini tuh adalah hutan. Nah, ini adalah hutan rotan. Hutan rotan ini diambil dari kata Panjalin. Panjalin itu artinya rotan. Ketika mengembara dari pesantren Pagar Gunung ke sini, ketemulah sama Nyi Seruni. Nyi Seruni itu adalah putri dari Pangeran Syahroni yang notabene adalah kesatria ataupun salah satu prajurit dari Kesepuhan Cirebon yang sama tugasnya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bagian barat. Nah, ketika menghampiri ternyata ditanya hendak apa tujuannya. Nah, tujuannya ya seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Di samping menyebarkan agama Islam itu ya membuat kehidupan guna untuk mengusir penjajah dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, akhirnya dijadikanlah
dijodohkanlah putrinya yaitu Nyi Sruni dengan Raden Sanaka dengan 3 syarat, yaitu sandang, pangan, dan papan. Untuk masalah pangan dan sandang mungkin bisa dicari di kemudian hari, utamanya adalah papan tempat tinggal. Akhirnya ditugaskan untuk membabad alas rotan ini ataupun alas penjalin ini, digunakan untuk jadi syarat untuk meminang Nyi Sruni. Akhirnya ini sudah terbabad, dijadikanlah rumah ini. Rumah ini juga berasal dari satu pohon jati. Jadi utuh satu pohon jati langsung ke akar-akarnya tanpa ditebang. Jadi masih tumbuh sama akar-akarnya, dan sisa-sisanya dijadikan 16 pondasi. Itu juga mempunyai nilai pesan ataupun nilai pesan sosial ataupun nilai pesan moral tersendiri kepada anak cucunya. Pesannya yaitu dari 1 ke 16 itu ya jadi 17. Jadi pesannya kepada anak cucunya agar jangan pernah meninggalkan 17 rakaat dalam satu hari, sesuai dengan basic Raden Sanatra ataupun dari Nyi Sruni yang tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya kan apapun itu bentuknya, orang-orang zaman dahulu ketika membuat apapun pasti ada tujuan dan alasan serta nilai-nilai tertentu. Ya, salah satunya ini dibentuk ini yang mempunyai nilai dari satu pohon menjadi 16 pondasi. Jadi itu pesannya adalah jangan sampai meninggalkan 17 rakaat dalam satu hari. Bukan hanya itu, kenapa dibangun menjadi 2 ruangan? 2 ruangan karena kehidupan itu pasti berdampingan. Ada kanan, ada kiri. Ada perempuan, ada laki-laki, ada bumi, ada langit, dan lain sebagainya. Tidak mungkin ganjil. Jadi pasti berdampingan. Untuk masalah rehab ini udah pernah, mungkin yang saya tahu 2 kali. Setelah SK ataupun pasca ketika diangkat rumah adat ini ataupun dikelola sama dinas bukan dinas ya, Kementerian Budaya dan Purbakala, ini ada 2 kali rehab, yaitu pertama pada tahun 1991, yang kedua tahun 2009. Adalah artinya mupus karuhun megat keturunan. Karuhun itu mupus adalah meninggalkan ataupun ya meninggalkan lah. Mupuslah ibarat pupus. Karuhun itu adalah kolot ataupun leluhur ataupun sejarah. Jadi meninggalkan karuhun, meninggalkan sejarah, meninggalkan leluhur kita, itu adalah salah satu perbuatan munafik. Jadi pesannya jangan sampai meninggalkan tali silaturahmi, jangan sampai kita meninggalkan sejarah. Pasti ada perantara yaitu leluhurnya. Jadi kita harus saling menghormati dengan jasa-jasa leluhur kita ataupun sejarah kita. Jangan sampai ibaratnya menghilangkan sejarah. Dan bukan hanya itu saja, anak tangga ini pun mempunyai nilai. Bahwa seumpamanya kenapa dijadikan anak tangga, pesan dari nenek moyang kita ataupun dari leluhur yaitu Raden Sanata dan Nyi Sruni, bahwa seumpamanya kehidupan itu diusahakan ataupun itu wajib hukumnya, kehidupan itu harus meningkat. Jangan sampai sama ataupun monoton diam di tempat, tapi harus meningkat, dan ketika sudah di atas harus melihat ke bawah, jangan terus melihat ke atas. Sebenarnya itu bukan jejak, itu adalah salah satu simbol bahwasanya Raden Sanata dan Nyi Sruni itu adalah pelopor ataupun yang pertama menyebarkan agama Islam di wilayah alas rotan ataupun Jawa bagian barat ini. Akhirnya pada saat itu tidak ada
tidak mengetahui arah kiblat seperti apa, dijadikanlah itu sebagai petunjuk arah dengan tata krama kesundaan yang ciri khasnya sopan santun seperti ini, seperti itu gitu. Itu menunjukkan bahwa seumpamanya arah itu adalah barat, utara, timur, dan selatan. Itu untuk dijadikan sebagai petunjuk arah guna mengetahui arah kiblat. Nah, pada tahun 82 itu baru diangkat. Nah, 91 ini direhab. Nah, pada 91 itu ada kejadian yang tidak masuk akalnya gini. Pada saat itu tahun 91 terjadi kemarau panjang, bahkan dimanapun warga Panjalin pun mencari air bersih, bukan hanya untuk air minum ya, untuk mandi pun susah, sampai berbondong-bondong ke Dam Lame ataupun saluran Waringin, Ciwaringin di sana dekat Raja Galuh, berbondong-bondong mencari ke sana. Akhirnya dengan diriungkan ataupun dirundingkan antar tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain, dan salah satunya ada yang datang dari Kementerian Kebudayaan dan Purbakala, konon katanya diadakan ritual munjung ke sana, ke bebuyutan ini tetap saja. Ternyata ini kondisi rumah seperti ini tidak disengaja. Akhirnya pada saat itu diaseselah untuk merehab ini. Ketika direhab kayu kropos, hanya kayu kropos satu biji ini aja, satu segini, mengandung ribuan liter air bersih. Warga pun berbondong-bondong mencari berapa ember. Orang katanya ini adalah air kebersihan, bahkan mencari air untuk mandi, bukan hanya air minum saja, untuk mandi pun susah. Akhirnya berbondong-bondong, itu bukan untuk tapi dijadikan suatu membasuh muka biar berkah